Shalom Jemaat Tuhan terkasih Jemaat GBI Curug. Kali ini kita akan mendengarkan pengumuman. Namun kali ini saya tidak sendirian dan saya ditemani oleh Ibu Gembala tercinta dari GBI Curug, yaitu Pendeta Esther Sobong. Shalom Oma. Shalom Bunda. Apa kabar Oma? Baik sekali. Puji Tuhan baik ya Oma ya, sehat-sehat. Iya Oma, melihat kondisi saat ini Oma, kita masih harus stay di rumah, masih harus tetap di rumah aja. Nah, untuk ibadah GBI Curug selanjutnya akan bagaimana Oma? Masih tetap online. Masih akan tetap ibadah online ya Oma ya. Sampai kapannya ibadah online ini kita belum bisa pastikan ya Oma ya. Belum tahu karena itu kita nunggu dari pemerintah dan ketua sinode kita. Ketua sinode juga. Iya. Jadi untuk sampai kapan ini kita belum bisa pastikan karena kita juga masih menunggu perkembangan dari pemerintah dan juga dari sinode GBI. Iya, berhubungan dengan kondisi saat ini juga Om, kita bisa lihat di luar sana mungkin banyak juga masyarakat yang terdampak dari wabah ini, dari wabah virus corona ini. Ada nggak sih Oma, kita dari gereja tercinta nih, dari GBI Curug akan melakukan kegiatan sosial untuk membantu para masyarakat di luar sana yang terdampak dari virus corona ini? Itu ada rencana. Akan ada kegiatan sosial ya Oma ya, untuk membantu mereka yang membutuhkan. Mungkin akan lebih lanjutnya akan ditangani oleh divisi sosial. Ya. Jadi untuk lebih lanjutnya kegiatan sosial ini akan dilakukan oleh divisi sosial. Ya. Dan dari divisi sosial sendiri kan kita biasanya ada kegiatan donor darah nih Oma. Nah kalau untuk saat ini apakah kegiatan donor darah akan tetap berlangsung? Tetap, kalau memang banyak yang peminatnya gitu ya, tetap. Soalnya kita udah janji tanggal berapa ya? Bulan Mei ya, Mei, seperti yang direncanakan bulan Mei. Iya, karena memang donor darah tersebut juga merupakan suatu kebutuhan karena darah kita dibutuhkan oleh mereka banyak yang orang di sana. Jadi jika memungkinkan dan kuotanya memenuhi, kita akan tetap melakukan kegiatan donor darah, tapi akan dikonfirmasi lebih lanjut selanjutnya ya Oma ya. Iya, balik lagi ke ibadah online tadi Oma, sehubungan dengan ibadah online ini kan kita tidak berjumpa secara langsung. Nah, untuk persembahan, perpuluhan, kolekte itu bagaimana Oma? Tetap jalan. Tetap berjalan ya Oma ya. Kan ada sudah tertera di itu ya, pengumuman itu Pak. Sudah pernah di-share ya? Iya, nomor-nomor rekening. Nomor rekening ya. Untuk perpuluhan, untuk persembahan, untuk ucapan syukur juga. Ucapan syukur, persembahan. Jadi untuk persembahan ini kita bisa melakukan melalui transfer bank ya Oma ya. Iya, benar. Dan sekarang juga bisa melalui GoPay ya Oma ya, betul? Boleh, iya. Iya, jadi kita sudah menyediakan layanan melalui transfer bank dan juga melalui GoPay. Untuk info lebih lanjutnya akan di-share nomor-nomor rekeningnya. Iya. Mungkin Oma mau sampaikan pesan buat jemaat yang sedang menyaksikan di rumah saat ini. Mungkin Oma mau kasih pesan-pesan untuk tetap jaga kesehatan di rumah. Bagaimana Oma? Ya, kepada semua jemaat Tuhan yang saya cintai, yang saya kasihi, tetap jaga kesehatan dengan makan yang bergizi, yang sehat ya. Dan jangan dikurangi jam makannya. Justru kita harus banyak minum air, banyak makan juga ke air putih lebih baik. Itu yang dianjurkan juga, itu air putih. Dan jangan karena kita tidak ada ini kita kekurangan lagi irit-irit sampai kita nggak makan. Jangan. Harus tetap makan ya Oma ya, supaya badan kita fit. Dan pastinya juga kembali ke firman Tuhan ya Oma, hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Itu pertama itu, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kita harus tetap sukacita dan mengucap syukur. Ya betul Oma. Itu tidak boleh itu, dengan mengucap syukur kita merasa selalu orang yang luar biasa. Ya, betul. Karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita kepada sesama kan kita puji dia, kita sanjung-sanjung dia. Kira-kira bangga nggak? Pasti bangga. Apalagi Tuhan. Kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam situasi seperti ini, berarti kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena kita bangga punya Tuhan yang dahsyat. Kita tahu pertolongannya tidak akan pernah berhenti. Amin. Ya. Walaupun situasinya seperti ini, percayalah bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Betul, Mami. Jadi kita harus jaga kesehatan dan juga jaga hati untuk tetap suka
bersukacita, tetap bersyukur Oma. Ya. Baik, terima kasih Oma sudah menemani saya untuk memberikan pengumuman. Tuhan berkati Oma. Sama-sama, Tuhan Yesus memberkati. Semoga semua jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan luar biasa. Dan kembali juga kita mau ingatkan bahwa GBI Curug mengadakan giveaway untuk para jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Nah, caranya adalah jemaat Tuhan yang beribadah di rumah bersama keluarga, suami, istri, dan anak-anak, silahkan dokumentasikan ibadah saudara jemaat Tuhan di rumah dan kirimkan foto atau video kegiatan ibadah di rumah ke nomor WhatsApp GBI Curug. Foto dan video saudara masih kami tunggu, karena hadiah yang menarik juga akan kami berikan untuk jemaat terpilih. Dan sehubungan dengan kegiatan divisi sosial, berikut kita saksikan video dari pengumuman dari divisi sosial. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami dari Komisi Sosial GBI Peduli akan mengadakan bakti sosial untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di tengah kondisi global pandemi COVID-19. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin memberi bantuan dalam bentuk barang berupa sembako, dapat dikumpulkan di gereja setiap hari Selasa dan sampai Sabtu, jam 9 sampai jam 12 atau jam 2 sampai jam 4 sore. Info terlebih dahulu melalui WA di nomor 0815 1136 0448, atau bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin memberi dalam bentuk uang dapat ditransfer ke rekening GBI Curug Peduli Kasih Bank BCA dengan nomor 566 077 522. Pengumpulan dapat dilakukan mulai tanggal 20 April 2020 sampai dengan 4 Mei 2020. Mari kita berbagi untuk menjalin kasih bagi sesama. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tadi yang sudah disampaikan oleh divisi sosial, untuk lebih lanjutnya akan kami share di pengumuman-pengumuman selanjutnya. Sekian pengumuman kali ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi. Selamat kita datang di tempat ini mau memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan. Luar biasa Allah kita, Allah yang dahsyat, yang berkuasa. Kita mau siapkan hati kita mau datang bersekutu dengan Tuhan. Kita memberikan yang terbaik lewat pujian penyembahan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami datang bersekutu dan mau memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik. Mari jemaat Tuhan, kita mau datang, beri hidup kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu, kita mau datang sembah Tuhan. Dia yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan. Terima kasih. Haleluya. Mari angkat suaramu. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih, haleluya. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Yang terbaik, yang termanis. Mari kita mau datang kepada bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Layaklah segala bangsa, biar semua bangsa akan datang sujud menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Engkau sangat baik bagi kami. Haleluya. Amin. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Oh.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Laikan kami Tuhan, kami berdan sujud menyembah dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, layak di, mari katakan, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa. Kami mau sujud menyembah-Mu, sujud menyembah. Terima kasih sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Terima kasih Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya. Mari katakan, adil dan benarlah jalan, benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulyana. Oh, layaklah segala bangsa, layaklah. Terima kasih. Oh, kami mau sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak di, oh, layaklah segala bangsa, layaklah. Mari katakan, segala bangsa. Terima kasih, kami mau sujud kepadamu Tuhan, oh, haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak. Mari sekali lagi, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa. Mari katakan, kita mau sujud kepadamu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak di, sebab Kau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, layak di. Mari katakan, sebab Kau Allah yang kudus Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita memberikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang kudus Tuhan. Mari kita mau sembah Tuhan. Angkat suaramu, kita mau sembah Dia. Dia yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biarlah segala pujian hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik, Engkau sangat luar biasa dalam hidup kami. Kami memberikan hidup kami yang terbaik
menyembah, mengagungkan kebesaran nama-Mu. Haleluya. Ya mari kita sembah Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah dahsyat luar biasa, Allah yang mengalir di tempat ini. Engkau ada bersama dengan kami. Biarlah segala pujian hanya bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Engkau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami memberikan hidup kami, suara kami yang terbaik. Kami mau bersorak sukacita bersama dengan Tuhan. Dan kami memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari semua yang hadir sama-sama katakan amin. Apa kabar hari ini? Haleluya. Saudara diberkati hari ini? Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau bersukacita. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kata sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Mari katakan haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Mari sama-sama katakan soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Amin. Mari katakan soraklah haleluya. Terima kasih Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, mari sama-sama katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin Yesus. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan.
Haleluya, kita bersorak bagi Tuhan. Dia raja di atas segala raja, berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang hebat bagi kami Tuhan. Amin. Di bumi di surga katakan bertata, bertata dalam kemuliaan. Oh, dialah Tuhan, dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, pembebas. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, dia ternama, Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah, Dia yang berkuasa di bumi di surga, Dia yang bertata dalam kemuliaannya. Katakan berkuasa, amin. Yes, di bumi di surga, Dia yang bertata, bertata dalam kemuliaan. Oh, dialah, dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, pembebas. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia percaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia ternama Yesus Raja. Sekali lagi betapa hebat, haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatan. Oh, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah, sama-sama katakan Tuhan Allah kita dahsyat. Haleluya. Allah, oh Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Pria, Tuhan kita hebat, dahsyat, luar biasa. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Kami haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Biarlah lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang mati berkorban untuk kami semua. Biar semua bangsa datang sujud menyembah-Mu Tuhan. Segala bangsa layakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Siapkan hatimu. Kita mau datang kepada Tuhan. Firman Allah akan memberikan jawaban dalam setiap kehidupan kita. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa. Sekali lagi tak terukur. Haleluya. Amin.
Amin Tuhan. Tak terukur, kasih-Mu, kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa. Mari katakan layak Kau Tuhan, haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hati. Layak Kau Tuhan, haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Oh, layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, amin. Dipuji dan disembah dengan segenap, haleluya. Layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Mari sekali lagi katakan layaklah Tuhan. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku. Bapa kami yang ada di dalam surga, sungguh Engkau yang layak, Engkau saja yang layak terima pujian dan sembah kami. Syukur kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk segala anugerah dan kasih karunia Tuhan, untuk segala kemurahan Tuhan, untuk segala apa yang Tuhan sudah limpahkan lewat Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah mati, disalibkan bagi dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur pagi ini Tuhan, dapat berkumpul kembali bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami Tuhan tahu bahwa Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kiranya Engkau melawat kami lewat kebenaran firman-Mu. Bila segala pujian kami boleh berkenan dan menjadi dupa persembahan di hadapan Tuhan. Berkati pagi hari ini Tuhan, di dalam mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu pada pagi hari ini, dan Engkau Tuhan mengurapi lidah bibir hamba-Mu untuk dapat berkata-kata tentang firman Tuhan, supaya kami semua Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang memberikan kami hidup, firman-Mu yang mendatangkan iman kepada setiap kami, firman-Mu ya Tuhan yang memberikan pengharapan. Ya Bapa, kiranya Roh Kudus menolong kami, membuka setiap pikiran kami, menyentuh bahkan Tuhan berbicara kepada kami hari ini lewat hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan jam ini, pemberitaan firman-Mu di dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita berkumpul kembali untuk beribadah kepada Tuhan kita. Sekalipun hari ini kita tidak beribadah di dalam gedung gereja,
Namun hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk tetap beribadah sekalipun kita berkumpul di rumah masing-masing. Karena ibadah itu, saudara-saudara, yang sesungguhnya bukan di dalam gedung, tidak terikat dengan situasi, tidak terikat dengan gedung, tetapi kita berkumpul karena kita percaya untuk memuji Tuhan. Kita percaya kita berkumpul di dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan sulit ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih bisa beribadah kepadanya. Sebab itu, saudara-saudara, pagi hari ini, di dalam ibadah kita, marilah kita merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Minggu yang lalu kita memperingati tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini topik yang sama juga masih saya ingin membawakan kepada kita hari ini, bahwa Kristus yang bangkit itu sungguh-sungguh nyata. Kristus sungguh hidup. Saudara, mari saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca Alkitab yang saya ambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ke-29. Demikian tertulis firman Tuhan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang-orang, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan setelah aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan ke dalam lambungnya, mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari teks yang kita baca hari ini, kita melihat bagaimana Tuhan menampakkan dirinya
yang telah bangkit kepada murid-murid. Tuhan Yesus meyakinkan murid-murid yang sedang dalam keadaan bingung dan takut. Juga kepada Thomas, seorang murid yang rasional itu. Thomas, seorang dari ke-11 murid itu yang disebut Didimus, adalah orang yang tidak lekas percaya. Mendengar kesaksian murid-murid bahwa Yesus telah bangkit dan telah menyatakan diri kepada mereka. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ia seorang yang rasional, sangat menuntut fakta, sangat menuntut bukti. Ia tidak lekas percaya begitu saja dengan kesaksian teman-teman mereka. Tetapi setelah ia melihat sendiri Yesus berdiri di depannya, ia baru percaya. Dan selanjutnya Alkitab mencatat selama 40 hari Tuhan yang telah bangkit tiba-tiba menampakkan diri, hadir bersama dengan mereka. Baik itu dalam taman, di sepanjang jalan menuju Emmaus kepada 2 orang murid, di pantai Galilea ketika mereka memecah-mecahkan roti, dan di atas bukit kepada 500 murid sekaligus. Ia membuktikan bahwa ia hidup. Setelah itu ia naik ke sorga, disaksikan mereka. Ketika Stefanus telah dirajam dengan batu, dia melihat ke atas. Di sana Tuhan berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Saulus dari Tarsus telah bertemu juru selamat di jalan menuju Damsyik. Ketika ia hendak menganiaya jemaat Tuhan, ia melihat terang melampaui cahaya matahari, serta terdengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Sekali lagi Tuhan Yesus menyatakan diri, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Ketika Rasul Yohanes diasingkan ke Pulau Patmos, Tuhan kita juga menampakkan diri dalam kemuliaannya. Di sana Tuhan menampakkan diri kepada Yohanes, maka tersungkurlah ia di hadapannya seperti orang mati. Tuhan Yesus yang telah bangkit itu, yang hidup, meletakkan tangan kanannya ke atas bahu Yohanes dan berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Saudara-saudara, Alkitab telah mencatat kesaksian para murid yang telah melihat Kristus juru selamat kita yang telah mati disalibkan, namun ia telah bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan sebelumnya ia pun pernah berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Itu ditulis di dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Dia hidup, Yesus sungguh hidup, dan dia berkata, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Mungkin hari ini Anda juga berkata, bagaimana saya dapat mempercayainya? Sedangkan ia tidak nyata bagiku. Hari ini saya mau katakan saudara, dengan iman engkau dapat melihat dia. Dengan iman engkau dapat merasakan kehadirannya. Engkau dapat mengetahui dia datang dan hadir di dalam hidupmu. Dengan iman itu engkau dapat melihat dia dalam setiap persoalanmu. Bahkan dalam setiap detik napas kehidupan kita, dia hadir. Apakah engkau seorang pria atau wanita yang saat ini sedang bergumul dengan keputusasaan yang besar, memerlukan kehadirannya? Dengarlah firman ini. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Bahwa Yesus sedang berdiri di depan pintu sambil mengetuk. Betapa berbahagianya kita. Betapa beruntungnya saya jika seorang yang mengunjungi saya ada di depan pintu itu adalah orang yang termasyhur dan agung. Mau sempat datang ke rumah saya dan mengetuk pintu rumah saya. Apalagi dia seorang raja. Betapa saya akan menjadi sangat bangga dan terpuji. Tetapi betapa lebih luar biasanya hal itu jika yang sedang berdiri di muka pintu itu adalah Tuhan Allah kita sendiri, yaitu Yesus Kristus yang sedang mengetuk pintu. Saat ini dia sedang ada di depan pintu hati kita. Dia ada di hadapan kita. Dia ada sedang mengetuk pintu hati kita. Anak Allah sendiri, Tuhan itu hadir, sedang berdiri di muka pintu hati saudara. Mungkin hari ini engkau ada dalam pergumulan hidupmu yang berat. Mungkin dalam situasi-situasi hari ini begitu sulit bagi saudara. Ia ada di muka pintu hati saudara. Ia sedang mengetuk hati kita. Saudara mungkin berkata, pendeta, saya mengerti bahwa dia mengetuk pintu hati Anda, tapi tidak mengetuk pintu hati saya. Yesus mengetuk pintu hati Bapak Pendeta. Mungkin juga mengetuk hati orang-orang yang salah lainnya. Tetapi dia tidak mungkin mengetuk pintu hati saya. Sebab dia tidak nyata bagi saya. Itu tidak mungkin. Saudara, dengarlah. Dia juga melakukannya untuk Anda. Dia juga mengetuk pintu hati saudara hari ini. Karena dia hidup.
Dia hadir di sini. Dia juga hadir di dekat saudara. Di tengah saudara melalui Roh Kudus-Nya. Dan Dia mengetuk pintu hati kita oleh firman-Nya hari ini. Firman yang mulia ini ditunjukkan kepada saya dan saudara-saudara. Jadi Tuhan hadir, saudara, dan berbicara lewat firman yang kita dengar. Lewat firman yang kita baca melalui kitab suci, Alkitab kita. Ia hadir, Ia berbicara lewat firman-Nya. Mungkin kita tidak dapat melihat Dia secara kasat mata. Tetapi Ia hadir, sungguh hadir sebab Ia hidup. Ia berbicara lewat firman-Nya. Hari ini mungkin ada orang-orang yang mau diyakinkan. Dan percaya jika Tuhan berbicara secara langsung kepadanya, secara audible, terdengar suaranya, atau Dia hadir menampakkan dirinya secara kasat mata, seperti Ia juga menampakkan diri kepada murid-muridnya dahulu. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, bahwa Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Melalui firman yang kita dengar. Melalui firman yang kita baca, yaitu di dalam Alkitab kita. Karena Alkitab adalah firman Tuhan sendiri. Kita sering seperti Thomas. Kita menginginkan kehadiran Tuhan yang dapat dilihat mata jasmani kita. Kita tidak percaya Tuhan hadir lewat firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya Tuhan hadir berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang telah dituliskan kitab suci. Ketika kita mendengarnya, hari ini Dia sedang berbicara dan mengetuk pintu hati kita. Firman-Nya melalui kitab suci menegur, menasihati, mengajar dan membimbing kita. Dia menuntun jalan-jalan hidup kita. Alkitab menuliskan di dalam 2 Timotius 3 ayat ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, firman itu menghibur. Firman itu dapat meneguhkan dan memberi janji-janji pengharapan kepada kita. Dia yang berkata, jangan takut. Dia juga berkata, jangan khawatir. Dia meyakinkan kita supaya kita percaya kepadanya. Ketika kita gelisah, Tuhan pernah berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Saudara, Yesus hadir mengetuk pintu hati saudara hari ini. Dia mengetuk pintu hati kita lewat firman yang kita dengar hari ini. Di dalam ibadah kita, baik itu di dalam gedung gereja, atau hari ini kita ibadah di rumah masing-masing. Dia maha hadir melalui Roh Kudus-Nya. Dia hadir di tiap pribadi kita masing-masing. Tuhan Yesus berkata,
Di mana 2 atau 3 orang yang berhimpun bersama-sama dalam namaku, aku berada di tengah-tengahnya. Saudara, Yesus hadir dalam persekutuan kita. Baik saat ini ketika kita tidak ada berhadir bersekutu bersama-sama dalam gedung gereja, tetapi dia hadir dalam persekutuan kita di rumah masing-masing. Di tengah-tengah keluarga kita, seberapapun kita beribadah, seberapa banyak kita yang berkumpul di keluarga kita, Tuhan Yesus katakan 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan hadir, sebab itu dengarkanlah firman-Nya. Firman-Nya sedang mengetuk pintu hati saudara. Dan Yesus berkata, lihatlah aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan dan membukakan pintu, maka aku akan masuk dan akan diam tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan apabila saudara hari ini mendengar suaranya, mendengar firman-Nya, membukakan pintu hati saudara, maka Yesus akan masuk di dalam hidupmu. Melalui Roh Kudus-Nya dia akan masuk dan tinggal bersama-sama dengan engkau. Dia akan tinggal di dalam keluarga saudara. Di dalam dirimu, dia akan hadir dalam pernikahan Anda. Dia hadir dalam keluarga Anda. Dia hadir juga di dalam setiap pemeliharaan hidup kita. Dia hadir dalam pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Di dalam kesulitan-kesulitan kita. Di dalam kedukaan, di dalam frustasi, kadang di dalam kesepian. Dan dalam sebuah perasaan yang tidak berguna. Dalam kesalahan serta dosa mungkin, dia hadir mengetuk pintu hati kita. Maka itu, mari kita membuka hati kita untuk tempat tinggal dia di dalam diri kita. Kedua, saudara-saudara, dia hadir dan berbicara kepada kita melalui kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam Tuhan, saudara-saudara, kita tidak hidup untuk diri sendiri. Kita adalah bagian dari kumpulan orang-orang yang saling membutuhkan kehadirannya dalam kehidupan kita bersama. Anda melihat Yesus, kadang kehadiran Tuhan tanpa kita sadari. Kehadirannya dapat kita rasakan melalui orang-orang di sekitar kita, yang datang dalam hidup kita melalui nasihat mungkin, melalui teguran mungkin, melalui penghiburan, atau mungkin melalui bantuan-bantuan. Kadang kita juga dipanggil untuk menyatakan kehadiran Tuhan atas hidup orang lain yang mendambakan kehadirannya. Saudara, lewat kehadiran kita, waktu yang kita sisihkan untuk mereka, kepedulian kita, dan uluran tangan kita bagi saudara dan sesama kita yang membutuhkan, kita menyatakan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, berapapun jumlah uang yang kita miliki, berapapun besar kemasyhuran dan kesuksesan yang telah kita capai, itu tidak sebanding jika saudara memiliki Tuhan dalam hidup. Secara pribadi, seorang yang tiba-tiba sakit parah di rumah sakit, apa yang dibutuhkannya? Kesembuhan, penghiburan, perhatian, sahabat, dan terlebih lagi
ia membutuhkan Tuhan. Setiap orang membutuhkan kehadiran Tuhan. Dia memanggil kita pada jiwa-jiwa yang mendapatkan keselamatan. Dan kehadiran Tuhan lewat pelayanan kita. Apakah yang dapat kita tawarkan untuk mereka? Mungkin mereka adalah orang tuamu, saudaramu, kerabatmu, sahabatmu, orang yang baru engkau kenal mungkin. Mereka membutuhkan Tuhan. Sungguh-sungguh kosong dan sia-sia hidup tanpa Tuhan. Sebab berakhir di jurang penuh kegelapan dan keputusasaan. Injil adalah pengharapan. Karena Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita, Dia juga telah bangkit dan Dia hidup berkuasa hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Adakah saudara membutuhkan kehadirannya hari ini di dalam hidupmu? Yesus sangat dekat. Dia tahu kebutuhan saudara. Dia mendengar seruan Anda. Dan Dia akan menuntun Anda tiap-tiap hari yang terus berlalu. Serta membukakan pintu surga bagi Anda. Penebus kita sungguh hidup. Dia akan memberikan kekuatan bagi jiwa yang lemah. Memberikan pengharapan dalam keputusasaan. Dia mengetuk pintu hati saudara hari ini. Bukalah sekarang juga. Sebab Dia mau masuk. Dia mau tinggal bersama-sama dengan saudara-saudara. Karena itu percayalah kepada Yesus Kristus. Sebab Dia telah bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Sebelum kita doa, mari kita menyanyikan satu lagu pujian. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan
Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu, kami telah mendengarkan berita yang sungguh baik. Bahwa Engkau yang telah mati bagi dosa-dosa kami, Engkau juga telah bangkit dan mau hadir dalam hidup kami. Ya Tuhan, seberapa banyak jiwa-jiwa, orang-orang yang mendengarkan hari ini, bahwa Engkau telah bangkit dan hidup senantiasa untuk selama-lamanya. Dan Engkau sedang berdiri di muka pintu, sedang mengetuk pintu. Yang hari ini mendengarkan suara-Mu, akan membukakan pintu hatinya, dan Engkau akan masuk dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Ya Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami dapat bersama-sama, kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh kembali mendengarkan kabar baik, berita Injil. Injil adalah pengharapan bagi setiap orang. Dan kematian serta kebangkitan-Mu, ya Tuhan, memberikan pengharapan bagi setiap orang yang tidak punya harapan. Sebab itu Tuhan, hamba-Mu berdoa kepada mereka yang membutuhkan kehadiran-Mu hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan, dan Engkau Tuhan menolong mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa pada hari-hari ini, pada hari-hari yang penuh kesulitan, di mana Tuhan wabah corona sedang merebak. Ya Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon pertolongan Tuhan. Kiranya Engkau memberi jalan keluar, Engkau akan menyelesaikan persoalan ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau melalukan semuanya ini dari kami, sehingga pada hari-hari yang akan datang, kami umat-Mu dan jemaat Tuhan dapat berkumpul kembali bertatap muka satu dengan yang lain untuk beribadah, untuk saling membagikan kasih. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk jam hari ini, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah kami peka terhadap suara Tuhan. Engkau hadir berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Dan Engkau hadir berbicara kepada kami, mengetuk hati kami lewat orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami juga Tuhan dapat mewakilkan kehadiran Allah di tengah-tengah orang-orang yang membutuhkan kehadiran Tuhan. Lewat kehadiran kami, lewat pelayanan kami, lewat segala hal yang kami lakukan. Ya Tuhan, kiranya boleh mendatangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka yang membutuhkan. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyi satu lagu pujian sebelum kita doa penutup. Kita naikkan satu lagu pujian sembah. Kami memuji kebesaran-Mu. Besaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, amin. Ajaib Tuhan, ajaib. Mari sekali lagi katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib. Mari katakan, ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Ajaib. Mari sekali lagi katakan, ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Mari kita memberikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Kami kembalikan kemuliaan, segala puji, hormat kepada Allah yang Maha Tinggi, Bapa yang ada di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampai selama-lamanya. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa kita dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus melalui penebusan di dalam kematiannya di atas kayu salib, serta kekuatan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara-saudara, menyertai kita sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Daerahku, katakan, dan kiranya, haleluya, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Katakan, daripada malapetaka. Terima kasih Tuhan. Sehingga kesakitan tidak katakan, sehingga kesakitan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu.